Oke, jadi kita mau masuk ke sifat-sifat koloid. Nah, koloid itu memiliki beberapa sifat. Contohnya salah satu beberapanya yaitu ada yang pertama efek tindal. Nah, efek tindal itu apakah? Efek tindal itu yaitu gejala penghamburan cahaya ke segala arah oleh partikel koloid. Jadi partikel koloid itu dia sifatnya yaitu menghamburkan cahaya. Contoh pada gambar yang A dan yang B. Nah, untuk A yaitu larutan sejati, sedangkan yang B yaitu koloid. Saat dia dikasih cahaya, larutan pada A dia meneruskan cahaya sehingga berkas cahayanya tidak kelihatan. Nah, sedangkan saat yang B atau sistem koloid menghamburkan cahaya, dia berkas cahayanya kelihatan. Oke, itu yang dinamakan efek tindal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Kalau kayak gitu kan bingung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu efek tindal itu terlihat pada berkas cahaya lampu mobil pada malam yang berkabut. Kalian sudah pasti tahu kan ya? Apalagi yang ini yaitu berkas sinar dari proyektor film di bioskop. Jadi kalau kalian nonton bioskop, coba toleh ke belakang. Nah, itu kan di situ ada lampu yang menyorot ke depan. Nah, itu kayak proyektornya. Nah, itu yang dinamakan efek tindal. Oke, yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown itu gimana? Yaitu gerakan partikel koloid yang arahnya lurus tidak menentu atau tumbukan antar partikel-partikel terdispersi. Jadi gerak Brown itu yaitu gerakan partikel koloid yang dia disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel-partikel terdispersinya. Nah, kayak gini. Jadi dia gerakan partikelnya itu zigzag atau tidak menentu. Nah, contohnya itu adanya partikel-partikel debu di udara sekitar rumah. Sinar matahari akan dipantulkan oleh partikel debu ke segala arah. Selain itu, partikel debu bergerak secara acak. Ya, yang ketiga yaitu muatan listrik pada partikel koloid. Nah, jadi koloid itu dia juga memiliki kelistrikan yang nanti dia ada 3 sifat yang berhubungan dengan muatan listrik pada partikel koloid. Yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi itu yaitu peristiwa penyerapan ion-ion oleh permukaan partikel koloid. Jadi dia menyerap pada permukaan. Contohnya pada proses penjernihan air dapat dilakukan dengan menambahkan tawas. Jadi untuk membersihkan kolam renang biasanya itu kita bisa menggunakan tawas. Nah, yang kedua yaitu pada proses pemurnian gula pasir. Yang ketiga yaitu pada deodoran dan antiperspiran yaitu zat anti keringat. Itu dia yaitu peristiwa absorpsi. Nah, yang kedua yaitu dinamakan elektroforesis. Elektroforesis itu peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid menuju elektroda. Contohnya pelapisan anti karat pada badan mobil. Jadi kan mobil itu selain dicat biar bagus atau biasanya pada pagar yang bersih itu biar dia dicat biar bagus, itu tujuan selain untuk bagus atau estetika, dia tujuannya untuk pelapisan anti karat. Jadi biar berkaratnya itu tidak secepat itu. Jadi ada prosesnya. Nah, yang terakhir yaitu koagulasi, yaitu penggumpalan koloid yang disebabkan oleh penambahan larutan elektrolit yang mengandung ion positif dan ion negatif. Contohnya penggumpalan karet dalam lateks dengan penambahan asam cuka atau asap atau debu dari pabrik dan industri dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dan dari kotrel. Jadi namanya kotrel. Jadi kalau mau hafalan, absorpsi itu dia penyerapan, elektroforesis itu dia pergerakan partikel koloid menuju elektroda, sedangkan kalau koagulasi dia penggumpalan kayak gitu. Oke. Nah, yang kita bahas hari ini hanya sampai di sifat-sifat koloid. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tetap koloid. Sekarang kita coba latihan soal modul halaman 313 sampai 314. Coba kalian buka modulnya. Nah, ini kita akan bahas
Atau saya kasih contoh soal koloid itu seperti apa. Jadi koloid itu dia materi yang benar-benar hanya hafalan. Dia tidak ada hitungannya, jadi benar-benar hafalan. Oke, yang pertama, soal pertama, jika susu dan mayones merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersinya berwujud cair, sehingga disebut sebagai, ada yang tahu? Dia disebut sebagai, ya, apa? Ayo. Nah, kira-kira benar apa salah? Susu dan mayones merupakan contoh koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersinya berwujud cair. Kalau cair-cair masa bisa padat? Bukan ya, dia dinamakan emulsi. Oke, jadi nah ini salah. Jadi jawabannya yaitu yang benar emulsi. Oke, selanjutnya nomor 2. Sistem koloid itu dia sistem koloid yang tersusun dari fase terdispersi gas dan medium pendispersinya padat disebut apa? Disebut buih padat. Nah, kalau ini baru benar yaitu dia buih padat. Kalau yang atas tadi emulsi. Oke. Yang nomor 3. Roti merupakan salah satu contoh sistem koloid. Nah, roti sistem koloidnya gimana? Ya, sistem koloidnya roti yaitu fase terdispersinya gas dan medium pendispersinya yaitu zat padat. Oke, yang nomor 4. Pada gerak ground terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel sehingga terjadi gerak zigzag. Hal ini karena kenapa? Ya, ukuran partikel koloid cukup kecil dan maka tumbukan yang terjadi tidak setimbang. Jadi gerak ground itu terjadi karena ukuran partikel kecil dan dia terjadi tumbukan. Jadi maka dia tidak seimbang. Makanya geraknya jadi gerak ground atau zigzag. Nah, yang terakhir kita langsung ke nomor 10. Nanti nomor 4 jadi 5, 6, 7, 8, 9. Nomor 5 sampai 9 bisa kalian kerjakan sendiri. Nanti kalau misal ada yang tidak bisa atau misal kurang yakin sama jawabannya, boleh langsung kita share di WA saja. Oke, nomor 10, beberapa aplikasi sistem koloid. Ada pemutihan gula pasir, ada penjernihan air, ada pembentukan delta di muara sungai, ada pewarnaan kain, dan ada penyadapan karet yang merupakan sifat koloid absorpsi. Nah, sifat koloid absorpsi tadi apa? Absorpsi yaitu dia absorpsi dia yaitu ya benar, absorpsi yaitu dia penggumpalan. Absorpsi yaitu penyerapan di permukaan. Kalau penggumpalan yaitu koagulasi. Jadi jawabannya yaitu yang pemutihan gula pasir, penjernihan air, dan penyadapan karet. Jadi hari ini untuk koloid kita selesaikan dulu sampai sifat-sifat koloid. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat koloid yang hidrofobik dan hidrofilik serta pembuatan koloid. Jadi tetap disimak, tetap belajar, tetap semangat ya. Selamat belajar, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.